Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi fotorespirasi. Sebelum membahas tentang fotorespirasi, perkenalkan nama saya Qurratul Ayuni, NIM T20198448 dari kelas Biologi 2. Video fotorespirasi ini dibuat untuk memenuhi tugas fisiologi tumbuhan. Subbab yang akan kita bahas pada fotorespirasi, yang pertama adalah pengertian fotorespirasi, yang kedua mekanisme fotorespirasi, yang ketiga fotorespirasi pada tanaman C3 dan C4, yang keempat dampak fotorespirasi bagi tumbuhan, dan yang terakhir faktor-faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Mengapa produktivitas tanaman berbeda-beda? Tanaman seperti jagung, sorghum, dan tebu lebih besar dari kedelai. Jawabannya, perbedaan ini terjadi akibat perbedaan derajat fotorespirasi pada masing-masing tanaman. Dalam hal ini, tanaman dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah tanaman C3, yaitu tanaman dengan produktivitas rendah. Yang kedua adalah tanaman C4 dan CAM, yaitu tanaman dengan produktivitas tinggi. Subbab yang akan kita bahas yaitu pengertian fotorespirasi. Apa itu fotorespirasi? Fotorespirasi atau respirasi cahaya merupakan rangsangan cahaya terhadap laju respirasi. Fotorespirasi merupakan proses respirasi pada tumbuhan yang dibangkitkan oleh penerimaan cahaya dari daun. Hasil dari proses respirasi adalah CO2. CO2 yang dihasilkan oleh tanaman tinggi menunjukkan bahwa laju respirasi lebih cepat dalam keadaan terang. Bagaimana cara kita menetapkan laju fotorespirasi? Penetapan laju fotorespirasi sangat sulit dilakukan karena karbon dioksida yang dihasilkan pada fotorespirasi akan disemat kembali dalam fotosintesis. Derajat fotorespirasi dalam ditentukan memakai suatu indeks yang disebut titik kompensasi, yaitu suatu keadaan di mana intensitas cahaya menyebabkan karbon dioksida yang lepas melalui respirasi sama banyaknya dengan yang digunakan dalam fotosintesis. Yang kedua yaitu mekanisme fotorespirasi. Ketika suhu sedang, konsentrasi karbon dioksida kurang lebih 350 ppm dan tanaman C3 cukup air, CO2 melimpah, maka proses fotorespirasi tidak mengakibatkan masalah. Namun, ketika cahaya memanas, stomata akan menutup. Hal ini untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan, dan fiksasi karbon di dalam siklus Krebs secara berkelanjutan akan mengurangi konsentrasi relatif karbon dioksida dalam daun. Ketika karbon dioksida mencapai tingkat krisis, kurang lebih 50 ppm, maka Rubisco berhenti memfiksasi karbon dioksida dan akan mengikat oksigen. Karena itulah fotorespirasi bisa mengurangi efisiensi fotosintesis. Pada fotorespirasi, Rubisco mengikat oksigen lalu mengoksidasi ribulosa bifosfat menjadi 3 fosfogliserat dan fosfoglikolat. 3 fosfogliserat langsung masuk pada siklus Kelvin, tetapi fosfoglikolat menempuh jalur panjang memutar melibatkan 3 organel, yaitu mitokondria, peroksisom, dan kloroplas. Di mitokondria, proses ini melepas karbon dioksida seperti respirasi sel. Karena itulah, proses ini dinamakan fotorespirasi. Meskipun di dalam jalur berputar balik, pada fotorespirasi, beberapa fosfogliserat kembali ke siklus Kelvin. 3 fosfogliserat yang terbentuk pada kloroplas diubah menjadi ribulosa bifosfat melalui tahap reduksi dan regenerasi pada siklus Kelvin. Amonia dan alfa-ketoglutarat diubah menjadi glutamat dalam kloroplas. Yang ketiga yaitu fotorespirasi pada tanaman C3 dan C4. Fotorespirasi pada tanaman C3 mempunyai laju fotorespirasi yang sangat tinggi. Asam glikolat adalah substrat fotorespirasi yang terbentuk dari asam fosfoglikolat, yaitu asam yang terbentuk dari ribulosa 1,5-difosfat atau RUDP yang ada pada siklus Kelvin pada fotosintesis.
Apabila RUDP bereaksi dengan CO2 dengan bantuan enzim RUDP karboksilase akan menghasilkan 2 molekul 3-GPA atau asam 3-fosfogliserat. Tetapi apabila bereaksi dengan oksigen dengan bantuan enzim RUDP oksidase akan menghasilkan 1 molekul 3-GPA dan 1 molekul asam 2-fosfoglikolat. Selanjutnya, asam 2-fosfoglikolat akan mengalami defosforilasi menjadi asam glikolat. Kemudian, asam glikolat masuk ke peroksisum yang terdapat dalam mesofil. Pada peroksisum ini terjadi 2 enzim, yaitu asam glikolat oksidase dan katalase. Dan enzim ini berfungsi untuk mengkoordinir asam glikolat 3,5 menjadi asam glikolat dan kemudian mengubah menjadi glisin. Terbentuknya glisin di mitokondria dan kombinasi 2 molekul glisin akan membentuk 1 molekul serin dan karbon dioksida. Pada akhirnya, serin keluar dari mitokondria dan diubah menjadi karbohidrat. Selanjutnya yaitu fotorespirasi pada tanaman C4. Tanaman C4 mempunyai laju fotorespirasi yang sangat rendah. Perbedaan antara enzim PEP karboksilase pada tumbuhan C4 dengan RUDP karboksilase pada tumbuhan C3 adalah kemampuannya menyemat karbon dioksida. PEP karboksilase mempunyai kemampuan lebih besar menyemat karbon dioksida dibanding RUDP karboksilase, sehingga tumbuhan C4 laju fotosintesis bersihnya lebih tinggi daripada tumbuhan C3, terutama apabila konsentrasi karbon dioksida sangat rendah dan fotorespirasinya rendah. Pada tumbuhan C4, karbon dioksida yang disemat oleh fotosintesis bereaksi dengan asam fosfoenol pirufat dalam sel mesofil, sehingga terbentuklah asam malat. Tetapi beberapa tumbuhan C4 ada juga yang menghasilkan asam aspartat. Asam malat atau asam aspartat diangkut ke mesofil dan masuk ke dalam sel seludang pembuluh. Selanjutnya mengalami dekarboksilasi. CO2 yang menghasilkan akibat dekarboksilasi akan disemat oleh RUDP 36 karboksilase. Kemudian diubah menjadi gula dan produk lainnya melalui lintasan pentosa fosfat reduktif. Terdapat perbedaan fotorespirasi pada tumbuhan C3, C4, dan CAM. Pada tumbuhan C3, yang pertama, reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C3 sangat dimungkinkan terjadi karena pada tumbuhan C3 fungsi enzim RUDP adalah ganda, yakni untuk mengikat CO2 yaitu RUDP karboksilase dan mengikat O2 yaitu RUDP oksidase untuk fotorespirasi. Sedangkan pada tumbuhan C4, reaksi fotorespirasi pada tumbuhan C4 sangat rendah karena pada tumbuhan C4 memiliki enzim pengikat CO2 yaitu PEP karboksilase sehingga tidak ada kompetisi antara CO2 dan O2. PEP akan langsung membawa CO2 ke RUBP sehingga menekan terikatnya O2 pada RUBP. Sedangkan pada tumbuhan CAM, tingkat terjadi fotorespirasi sama dengan tumbuhan C4, namun memungkinkan pengikatan CO2 di dalam situasi malam hari. Perbedaan yang kedua adalah pada tumbuhan C3 pemanfaatan karbon dioksida hanya sebesar 50% karena adanya fotorespirasi. Sedangkan pada tumbuhan C4, rendahnya fotorespirasi pada tanaman C4 menyebabkan tanaman C4 lebih produktif dibanding tanaman C3. Yang keempat yaitu dampak fotorespirasi bagi tumbuhan. Jadi fotorespirasi bisa berdampak negatif dan berdampak positif pada tumbuhan. Dampak negatif yang pertama adalah rubisco yang berikatan dengan karbon dioksida akan menghasilkan 1 mol fruktosa. Sedangkan jika dalam fotorespirasi, rubisco yang berikatan dengan 6 oksigen tidak menghasilkan apapun. Dampak negatif yang kedua, fotorespirasi menurunkan efisiensi fiksasi karbon fotosintesis 50-90%. Selain itu,
Dampak positif atau manfaat fotorespirasi bagi tumbuhan yang pertama adalah sebagai fotoprotektif, yaitu mencegah kerusakan akibat cahaya pada molekul yang terlibat dalam fotosintesis. Yang kedua, membantu menjaga keseimbangan redoks dalam sel. Selain itu, fotorespirasi juga mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Yang pertama, sebagai penghasil energi alternatif bagi pertumbuhan tanaman. Yang kedua, penghasil asam amino. Yang ketiga, menyediakan karbon dioksida. Dan yang terakhir, mengasimilasi karbon dioksida dan NH3. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi fotorespirasi. Faktor pertama yang mempengaruhi fotorespirasi adalah rasio O2 dan CO2. Semakin rendah karbon dioksida dan semakin tinggi oksigen, maka normal fotorespirasi akan mendominasi. Namun sebaliknya, jika oksigen semakin rendah dan CO2 semakin tinggi, maka normal fotosintesis siklus Kelvin yang mendominasi. Faktor yang kedua yaitu intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, maka meningkat pula fotosintesis dan fotorespirasi. Yang ketiga yaitu temperatur. Sama halnya dengan intensitas cahaya, semakin tinggi temperatur, semakin tinggi pula fotorespirasinya. Faktor yang terakhir yaitu fotosintesis neto dan atau laju asimilasi neto. Pada tumbuhan C4 mempunyai 2 kali sampai 3 kali dari tumbuhan C3.